Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Archaifah Rayhana Zahra, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, kelas C, dengan NIM 20200710085 akan memenuhi tugas video komunikasi massa dengan resum teori jarum hipodermik atau hypodermic needle theory. Yang pertama yaitu adalah latar belakang teori. Model jarum suntik pada dasarnya adalah aliran satu tahap atau one-step flow, yaitu media massa langsung pada khalayak sebagai mass audience. Model ini mengasumsikan media massa secara langsung, cepat, dan mempunyai efek yang amat kuat atas mass audience. Media massa ini sepadan dengan teori stimulus respon, yang mekanistis dan sering digunakan pada penelitian psikologi antara tahun 1930 dan 1940. Istilah model jarum hipodermik dalam komunikasi massa diartikan sebagai media massa yang dapat menimbulkan efek yang kuat, langsung, terarah, dan segera. Efek yang segera dan langsung itu sejalan dengan pengertian stimulus respon yang mulai dikenal sejak penelitian dalam psikologi tahun 1930-an. Kemudian dari sejarah teori jarum hipodermik, atau dikenal juga dengan sebutan teori peluru, merupakan salah satu teori komunikasi massa, khususnya teori efek media massa yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920-an ketika beliau menulis sebuah buku propaganda teknik semasa Perang Dunia. Teknik jarum hipodermik merupakan salah satu model komunikasi linear yang menitikberatkan pada kekuatan pengaruh media terhadap khalayak. Dalam konteks komunikasi massa, studi mengenai efek media massa diawali pada sekitaran tahun 1920-an dan tahun 1930-an. Teori jarum hipodermik merupakan teori yang pertama pada umumnya mencoba untuk menjelaskan efek media terhadap khalayak massa. Teori yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920-an ini dikenal juga dengan berbagai nama sebagaimana diutarakan oleh beberapa peneliti komunikasi, yaitu teori peluru oleh Wilbur Scram, kemudian teori jarum hipodermik oleh David Capello, dan teori stimulus respon oleh Melvin dan Rockach. Next, yaitu terdapat beberapa kejadian penting yang turut menggambarkan kuatnya efek media massa terhadap khalayak massa, diantaranya adalah yang pertama yaitu adalah berbagai media massa seperti radio, film, serta periklanan telah lahir dan berkembang sangat pesat dan mencapai popularitasnya antara tahun 1930-an dan tahun 1950-an. Efek media massa pada masa itu digambarkan sangat mempengaruhi perilaku khalayak massa dan dalam beberapa kasus dilaporkan sangat menakutkan. Kehadiran iklan melalui surat kabar dan majalah memiliki andil besar dalam konsumerisme rakyat Amerika. Hal ini digambarkan dengan banyaknya warga yang berbelanja di toko-toko swalayan. Kemudian yaitu adalah pidato Presiden F.D. Roosevelt, yaitu melalui radio telah menginspirasi banyak warga negara Amerika untuk mendukung kebijakannya dalam kelahiran The Great Depression. Next, adanya peran media komunikasi politik pada masa Adolf Hitler untuk melebarkan propaganda Nazi di Jerman dengan menciptakan penyatuan kekuatan dalam usahanya menaklukkan seluruh Eropa. Kemudian ada asumsi teori jarum hipodermik. Ada 5 teman-teman. Yang pertama yaitu manusia memberikan reaksi yang seragam terhadap stimuli atau rangsangan. Yang kedua adalah pesan media secara langsung, menyuntik atau menembak ke dalam kepala dari setiap anggota populasi. Yang ketiga itu pesan diciptakan sedemikian rupa agar dapat mencapai respon atau tanggapan yang diinginkan. Yang keempat, efek dari pesan media bersifat langsung, segera, dan sangat kuat dalam menyebabkan perubahan perilaku manusia. Yang terakhir, yang kelima, yaitu masyarakat atau publik tidak memiliki kekuatan untuk menghindar dari pengaruh media. Next, yaitu adalah inti teori jarum hipodermik. Popularitas media massa dan perkembangan industri periklanan atau propaganda memiliki pengaruh terhadap khalayak massa, baik pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh media massa bisa jadi berbahaya apabila ditunjukkan kepada massa yang pada saat yang bersamaan. Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik komunikasi massa, di mana pesan-pesan media massa disampaikan secara serempak. Pesan-pesan media massa yang disuntikan kepada khalayak massa dapat menimbulkan tanggapan atau respon yang dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang dapat merusak aturan dan keseragaman. Kemudian kritik dari teori hipodermik ini yaitu pesan selalu mengalir dari pengirim pesan kepada penerima pesan atau dari atas ke bawah. Yang kedua adalah khalayak bersifat pasif dan mudah dipengaruhi oleh pesan yang mungkin saja tidak selalu benar.
Reaksi yang diberikan oleh anggota khalayak tidaklah sama atau berbeda karena beberapa orang dapat saja bersifat pasif dan beberapa orang lainnya mungkin saja tidak percaya kepada media. Kemudian teori jarum hipodermik telah terbukti gagal dalam berbagai penelitian. Misalnya, penelitian tentang the people choice yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan Heta Herzog pada 1940 yang menitikberatkan pada pola pemberian suara pemilih dan perilaku politik pemilih selama masa kepemimpinan F.D. Roosevelt. Hasil studi menunjukkan bahwa pola pemberian suara pemilih dipengaruhi oleh media dalam skala yang kecil namun dipengaruhi sangat besar oleh komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Selain itu, hasil studi juga menunjukkan bahwa media memiliki pengaruh selektif terhadap khalayak massa. Kemudian yang keempat yaitu tidak seperti teori komunikasi lainnya, teori jarum hipodermik ini tidak berdasarkan pada studi empiris. Teori jarum hipodermik ditemukan berdasarkan asumsi saja bahwa manusia dikendalikan oleh sifat biologis mereka dan akan bereaksi mengikuti naluri ketika mereka menerima stimulus dalam cara yang sama. Melalui serangkaian penelitian empiris yang telah dilakukan, para peneliti telah mengganti teori jarum hipodermik dengan model yang lebih komprehensif seperti misalnya teori agenda setting atau teori spiral keheningan. Kemudian yaitu teori jarum hipodermik tidak dapat diaplikasikan pada masa kini karena terdapat banyak pilihan media akibat semakin berkembangnya teknologi komunikasi. Nah, kemudian dari pendapat mahasiswa mengenai teori jarum hipodermik yang mana berdasarkan asumsi, bahkan bukan berdasarkan temuan empiris, rasa atau stimuli eksternal didasari untuk mendorong reaksi dan naluri dari khalayak massa. Teori ini juga menjelaskan bagaimana media mengontrol apa yang khalayak lihat dan apa yang khalayak dengar. Digunakannya istilah jarum dan peluru adalah untuk menggambarkan ketidakberdayaan khalayak massa sebagai dampak adanya pendapat umum atau opini publik yang dibangun oleh media massa sehingga menyebabkan perubahan perilaku pada khalayak massa. Maka teman-teman di era digital sekarang ini, marilah kita lebih waspada dan berhati-hati terhadap penyebaran media massa yang makin marak. Jangan sampai teori ini yang sudah awalnya tidak bisa digunakan lagi menjadi wabah kembali dan masih terus mengalir di diri kita, bahkan jangan sampai kita terjebak gentingan yang disebabkan oleh panic broadcast misalnya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.